Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023 yang sedang booming banget, yang sedang hangat banget. Karena mungkin sudah teman-teman sudah menerima nih, atau para warga sekolah sudah menerima daftar calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Tapi nih ya, mungkin ada yang seneng, ada juga yang kok saya jadi nggak ada, sebelumnya dapet ya. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk terutama nih untuk yang nama-namanya ada di calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Jangan seneng dulu. Kenapa sih memang Mas Eka? Ya, nanti Mas Eka akan bahas. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Ya. Oke, dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini atau di deskripsi video ini ya. Karena di Telegram juga nanti Mas Eka akan share untuk undangan KJP Plus dan KJMU serta BPMS ya, karena di YouTube kan nggak bisa. Oke, langsung aja yuk kita bahas ke pembahasannya. Kenapa yang sudah masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 yang sudah diumumkan oleh sekolah itu tidak boleh senang dulu Mas Eka? Ya boleh sih senang, nggak ada yang larang gitu ya, wajar-wajar aja. Nah ini cuma harus hati-hati, bukan hati-hati ya, harus lebih jangan sumringah dulu lah gitu ya, jangan senang dulu, jangan wah saya dapat nih, saya pasti bakalan dapat untuk tahap 1 tahun 2023-nya nih, wah berarti nanti anak saya dapat KJP nih gitu kan, dan KJP-nya bisa digunakan nih untuk hal-hal keperluan sekolah nih, udah seneng ya. Nah itu jangan 100%, 50% aja, karena takutnya nanti ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata belajar dari tahun 2022 yang kemarin, yang tahap 2 ya, itu sudah disetujui loh, di tabel disetujui, tapi datanya hilang, tidak dapat gitu ya, dibatalkan, entah itu dibatalkan atau apa, pokoknya tidak masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022 saat itu, padahal sudah masuk di tabel disetujui. Nah itu kenapa? Karena ada pemangkasan atau ada skala prioritas yang harus didahulukan. Nah kemungkinan besar di tahun ini pun demikian, makanya mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mengeser bahkan lebih ekstrim lagi, nama-namanya belum muncul di sistem KJP tapi sudah disuruh mengumpulkan berkas formulir KJP-nya lah, terus kemudian surat ketaatan, kemudian surat satu lagi permohonan ya, tiga kan, ada tiga surat ya, itu sudah dikumpulkan dulu. Mungkin ada yang nambahin kartu keluarga dan KTP orang tua atau ada buku tabungan gitu ya, itu sudah dikumpulkan dulu sebelum nama-namanya keluar atau didistribusikan dari P4OP ke sekolah. Sekolah sudah ngumpulin dulu. Nah ini jadi satu dilema yang repot nih, ketika orang tua sudah ngumpulin ya, mentang-mentang di penerima sebelumnya dikumpulin, ternyata ya per hari ini, per tanggal 16 ya, kebetulan ini direkod tanggal 16, nama-namanya nggak ada di sekolah. Bingung kan pastinya tuh ya. Itu untuk yang sudah mengumpulkan berkas tuh ya, yang merasa di tahap 2 tahun 2022 dia dapat, tapi di tahap 1 tahun 2023 ini justru namanya nggak ada. Nah, yang ada pun yang saat ini sekarang sudah diumumkan oleh sekolahnya masing-masing mungkin ya. Kalau Mas Eka masih belum mengumumkan karena masih menunggu data benar-benar fix dulu. Karena saat ini datanya masih naik turun gitu ya. Kadang jumlahnya ada 300 terus tiba-tiba nanti berubah jadi 280, atau beberapa menit kemudian dia nambah lagi jadi 320. Nah itu datanya masih naik turun sehingga masih belum berani Mas Eka sampaikan. Ya mungkin sekolah-sekolah para warga sekolah nih yang ditempatkan di sekolahnya mungkin sudah ada yang mengumumkan. Nah ketika sudah diumumkan seperti itu, namanya ada, ini jangan senang dulu. Saya sudah mengumpulkan Mas Eka, saya sudah mengumpulkan berkas itu dari sekolah, sudah disuruh ngumpulin formulir, terus surat ketaatan sama surat pertanggungjawabannya itu sudah dikumpulkan semuanya ke sekolah. Kemudian nama anak saya juga ada nih di calon nama penerima KJP. Nah itu jangan senang dulu di situ ya, karena belum tentu masuk sampai dengan persetujuan atau masuk sebagai penerima. Ini kan dari calon ke penerima ya, disetujui kemudian nanti masuk penerima, itu belum tentu ya. Jadi hati-hati ya, jangan senang dulu. Ini memang agak pelik, agak rumit menjelaskannya, tapi yang jelas kenapa hal itu terjadi, karena jumlah dari yang terdaftar, bukan yang terdaftar, yang daftar untuk DTKS gitu ya, data yang diambil dari berbagai sumber yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya, itu dari 11 sumber data, ternyata itu melebihi kuota dari penerima KJP di Dinas Pendidikan, khususnya bantuan Dinas Pendidikan untuk KJP gitu. Itu melebihi kuotanya 800, yang daftar 1.300.000 atau 1.200.000. Artinya masih ada kurang lebih kan 300 atau 500 orang ya, 500 orang yang 500.000 loh ya, 500.000 orang yang pasti nggak bakalan dapet gitu kan. Kan kuotanya
800 ya, kuotanya 800, tapi yang daftar 1 juta. Berarti kan ada 200 orang yang harus tidak dapat gitu ya. Karena nah bagaimana cara mengeliminasi 200 orang ini? Ya menggunakan skala prioritas. Kalau di tahap 2 tahun 2022 kemarin itu skala prioritasnya menggunakan diambil dari Carik ya, itu Dinas Pemberdayaan Pelindungan apa itu Mas Eka lupa. Nah, itu diambil dari situ, dilihat dari desil. Nah, kalau yang di tahun 2023 ini tahap 1 ini dia tidak menggunakan desil lagi, tapi nggak tahu nih skala prioritasnya nanti menggunakan apa kalau misalkan kuotanya memang penuh dan peminatnya banyak gitu kan. Kan otomatis tuh nggak mungkin semuanya diambil kan, karena misalkan Dinas Pendidikan hanya mampu memberikan KJP untuk 800.000 siswa semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, PKBM, misalkan kayak gitu ya. 800 siswa. Ternyata yang daftar atau yang masuk ke Pemkot, yang datanya bisa digunakan oleh Pemkot itu ada 1 juta. Berarti kan ada 200 orang yang harus dieliminasi. Nah, cara mengeliminasinya ini untuk yang tahap 1 tahun 2023 ini nggak tahu menggunakan skala prioritas dari desil kah atau apa. Tapi kemarin kalau misalkan merujuk dari sosialisasinya tidak lagi menggunakan desil. Tapi nggak tahu nih skala prioritasnya apa gitu ya. Jadi takutnya nih teman-teman yang sudah ngumpulin berkas seperti itu tiba-tiba nanti hilang, jangan kaget gitu. Karena ini udah dijelasin ya, udah diedukasi. Jadi jangan, oh saya udah ngisi formulir dan segala macam kok nggak dapet gitu kan. Ini bagaimana? Karena di tahap 2 kemarin tuh banyak kasusnya seperti itu. Mudah-mudahan di tahap 1 tahun 2023 ini tidak seperti itu gitu ya. Bahkan ada beberapa juga nih yang udah mulai risih gitu ya. Di excitingnya dapat nih, penerima sebelumnya dapat terdaftar di DTKS gitu ya. Ini udah kurang apa lagi nih? Udah tahap 2 tahun 2022-nya dia dapat. Kemudian terdaftar di DTKS. Nah, ketika namanya di nama-nama calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ini diumumkan oleh sekolah, namanya tidak ada. Ayo, siapa yang nggak bingung coba? Siapa yang nggak panik? Itu yang lebih ini lagi. Nah, ini masih proses datanya, masih proses masuk gitu ya, masih proses pendistribusian dari Pemkot ke sekolah-sekolah melalui sistem KJP sekolah. Jadi datanya masih dinamis. Mudah-mudahan datanya ini clear, semuanya masuk semua sehingga teman-teman itu terakomodir semua, terutama untuk teman-teman atau para warga sekolah yang kemarin tahap 2 tahun 2022-nya itu sudah keterima dan ada terdaftar sebagai peserta di DTKS gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa terakomodir gitu sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, karena ini banyak banget loh, asli banyak banget yang tiba-tiba datanya hilang, kemudian yang kemarin dapat terus sekarang nggak dapat, yang terdaftar di DTKS kemudian exciting juga, kemudian sekarang namanya tidak muncul di calon penerima KJP. Nah, ini bingung nih ngambilnya dari mana gitu ya. Intinya adalah Mas Eka menekankan di sini bahwa yang sudah terdaftar sebagai calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 itu jangan senang dulu dan jangan berharap terlalu besar gitu ya. Ya udah misalkan ikutin aja dulu. Perkara nanti bisa dapat, benar-benar dapat sampai cair, berarti itu rezekinya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nanti di tengah jalan ada kayak tahap 2 tahun 2002 kemarin itu yang tiba-tiba hilang begitu, ya udah berarti itu memang bukan rezeki. Simpelnya seperti itu aja. Dan mudah-mudahan KJP tahun ini juga kendala-kendala yang di tahun-tahun sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya bisa terakomodir ya, karena ini baru banget datanya itu didistribusikan ke sekolah-sekolah melalui sistem KJP-nya gitu ya. Ini baru banget nih, masih hangat banget gitu, jadi masih dinamis lah, masih ditunggu ya. Mudah-mudahan nanti Senin atau Selasa gitu ya, itu bisa udah fix bener-bener datanya sudah real gitu kan, bener-bener udah segitu yang dapat gitu, nggak ada nambah, nggak ada kurang lagi. Ya udah tinggal diproses, dan yang diproses pun itu tadi ditunggu dan jangan terlalu berharap 100% bahwa akan diterima gitu ya, karena mudah-mudahan rezekinya sih keterima semua maunya Mas Eka gitu ya. Sekali lagi untuk para warga yang sudah masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 yang sudah diumumkan oleh sekolahnya, selamat, tapi jangan terlalu berlebihan girangnya, senangnya jangan ya, karena nanti takutnya tiba-tiba hilang datanya terus pusing sendiri dan segala macamnya, itu malah bikin stres. Dan untuk teman-teman atau para warga sekolah yang sampai dengan saat ini belum juga melihat namanya di calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 untuk di sekolahnya ya, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati gitu ya. Tetap dipantau terus karena datanya masih bergerak terus. Mudah-mudahan ada hal yang bisa mengakomodir semuanya lah gitu. Kita juga masih menunggu, Mas Eka juga masih menunggu bagaimana nanti sistem ini berjalan lagi gitu, karena datanya masih bergerak, bahkan untuk yang mutasi aja belum kan gitu ya. Ini masih dinamis lah gitu, datanya masih terus bergerak semua. Oke gitu para warga, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan perlu diingat, jangan sampai informasi ini berhenti di
para warga sendiri nih, bagikan, sebarkan ke teman-teman yang lain, ke grup-grup WhatsApp-nya, ke grup-grup Facebook-nya, pokoknya disebarkan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.